Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher pastinya. Langsung saja, ini ada Xiaomi Redmi Note 4 Mido ya. Ini datang dalam keadaan sudah terbongkar, namun segel masih utuh. Dan saya dipasrai dalam keadaan sudah tidak ada tutup belakang ya. Kita langsung coba hidupkan. Jadi ini ada Xiaomi Redmi Note 4 Mido, datang dalam posisi mati total. Coba saya hidupkan, memang tetap tidak bisa menyala ya. Langsung kita akan koneksikan handphonenya ke PC. Jadi kalau teman-teman dapati handphone keadaan mati total ini, seringnya untuk Xiaomi, kita coba cek ya untuk handphonenya apakah terdeteksi di 9008 atau tidaknya, masih masuk di EDL mode atau tidaknya. Kita akan coba tengok. Kita buka UV Android Toolbox-nya untuk mencoba flashing apakah handphone ini mati dalam keadaan eMMC bermasalah atau tidaknya. Kita bisa coba cek di UV. Buka Device Manager untuk Podcom-nya apakah terdeteksi EDL mode atau tidaknya. Ini datang dalam posisi mati total, katanya tidak usah masuk ke test point, maksudnya tidak perlu kita hubungkan ke test point. Handphone ini sudah terdeteksi 9008. Apakah benar? Kita coba ya. Masuk ke brand Xiaomi, platformnya Qualcomm, untuk modelnya Redmi Note 4 Mido, Redmi Note 4 Qualcomm. Setelah ini kita akan coba flash terlebih dahulu. Apakah masih bisa kita flash atau tidaknya, kita akan coba Redmi Note 4 Qualcomm ya, atau Mido. Kita coba flashing menggunakan firmware global. Oke, kita coba flashing ya. Apakah memang benar ini terdeteksi 9008 atau tidaknya tanpa terhubung, tanpa kita koneksikan test point-nya. Kita coba koneksikan ke PC. Oke, benar ternyata ya, langsung terdeteksi key loader 9008 di COM 11. Jadi di COM port 11 terdeteksi EDL mode. Kita identify device. Ada keterangan rapot merah ya, ini cek eMMC or PMIC. Jadi kalau keterangan seperti ini di UV box, berarti kita bisa mencoba cek bagian eMMC atau IC flash, sedangkan PMIC adalah IC power ya. Jadi bisa kita curigai kedua IC tersebut. Lanjut, kita akan coba flashing menggunakan isi cetak, apakah juga terkoneksi ke isi cetak dan gagal. Kita akan coba pilih Qualcomm 9008 eMMC atau UFS Auto ya. Kita koneksikan ke mode 9008, coba identify device, dan ternyata memang benar ini rapot merah. Berarti bisa kita pastikan memang handphone ini tidak bisa di flash ya. Handphone ini tidak bisa di flash. Saya akan coba fokus menggunakan UV nanti ke depan. Dan kalau teman-teman dapati handphone seperti ini dengan keadaan terdeteksi 9008 tanpa mencoba masuk ke EDL mode, jadi tanpa test point 9008, handphone langsung kita koneksikan ke USB, terdeteksi 9008 dan kita flash gagal. Kita coba langsung fokus ke bagian IC flash terlebih dahulu ya. Tadi keterangan di UV, kita wajib cek bagian IC eMMC atau PMIC nya. Kalau saya sendiri itu fokusnya di bagian IC flash terlebih dahulu. Walaupun memang kalau kita coba IC flashnya aman, biasanya memang di bagian IC PM itu sendiri yang bermasalah. IC PM berarti IC power ya, IC power pertama dan IC power kedua. Oke, kita lanjut bongkar handphonenya. Bisa kita pastikan memang bagian hardware bermasalah. Sudah kita coba flashing menggunakan UV dan AC, tetap sama saja. Laporan di UV, eMMC atau PMIC nya yang bermasalah. Kita wajib cari tahu
Dan pastinya saya akan mencoba membongkar eMMC-nya terlebih dahulu. Kita akan coba cek apakah eMMC-nya masih terbaca room-nya atau tidak. Kita wajib bongkar terlebih dahulu. Seperti biasa, saya menggunakan flux dari Merapi Flasher. Kita tinggal oleskan ya. Kita tinggal kasih di bagian tepi-tepi IC itu sendiri, dan pastinya cepat merata, cepat panas juga. Tidak perlu kita banyak pakai flux. Tidak perlu juga kita oleskan lagi. Tidak perlu juga kita kasih di atas IC-nya. Jadi kita tinggal taruh di tepian saja. Nanti fluknya merata dengan sendirinya dan pasnya cepat terangkat ya. Seperti ini. Untuk blowernya angin di 4 dan heater di 340 derajat. Saya menggunakan Quick 850 digital. Ini Quick original. Oke, kita coba angkat. Untuk prosesor atau CPU-nya jangan lupa kita amankan ya. Kita tutupi, kita kasih pelindung atau pendingin. Kita angkat eMMC-nya secara perlahan. Semoga saja tidak ada masalah dan eMMC-nya masih bisa kita baca. Karena keterangan tadi kita flashing dan error ya, malah belum sempat flashing, hanya identify device, handphone pun tidak bisa terbaca untuk roomnya. Oke, kita coba angkat, tidak saya percepat. Setelah terangkat seperti biasa, wajib kita bersihkan ya sisa-sisa timah di bagian eMMC dan di bagian kaki PCB-nya. Nanti supaya presisi seperti itu. Setelah terangkat kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah ini kita akan coba cetak ulang IC eMMC bawaan dari Xiaomi Redmi Note 4 Mido Qualcomm ya. Kita bersihkan dulu. Setelah ini kita coba cetak dan kita cek di UV box. Setelah tercetak bisa kita kasih flux ya di atasnya untuk meratakan kaki-kaki eMMC-nya agar tidak terhubung satu sama lain. Seperti ini. Bisa kita kasih flux di atasnya untuk meratakan kaki-kaki eMMC-nya. Oke, kita bersihkan dan siap kita coba cek ya di UV box. eMMC menggunakan KMRE ini dari Samsung. Kita siapkan UV box untuk BGA 221. Saya hubungkan adapter dari Mods ya. Setelahnya kita coba cek apakah masih terdeteksi ROM atau tidaknya di eMMC KMRE dari Samsung bawaan Xiaomi Redmi Note 4 Mido Qualcomm. Tadi kita flash gagal, kita buka UV eMMC toolbox-nya, klik kanan Run as Administrator, kita tunggu. Lanjut kita identify device dan apakah masih terdeteksi.
Oke, untuk eMMC-nya terdeteksi ini KMRE dari Samsung dengan RAM 3 GB kalau nggak salah, dan internal 16 GB. User area is enable for boot, berarti konfigurasi bootnya pakai user area ya. Itu kebanyakan Samsung seperti itu. Saya coba smart report untuk kesehatan dan bisa teman-teman ketahui ini sudah merah semua ya. Jadi ini kalau eMMC itu rapot merah seperti ini urgent ya, atau memang sudah tidak bisa kita pakai. Kita coba nantes apakah langsung terdeteksi error ya. Kalau enggak error itu hijau ya, keterangannya hijau. Jadi cek per alamat eMMC itu masih hijau, sedangkan ini sudah rapot merah semua. Berarti bisa dipastikan eMMC-nya bermasalah. Oke, saya punya stok dari Micron. Jadi teman-teman bisa gunakan eMMC apapun BGA221. Yang pasti extended CSD-nya itu 1.8 BGA221, bekas dari apapun nggak masalah. Saya menggunakan Micron dengan RAM 3 dan internal 32 GB. Ini agak sedikit ngadat untuk adapter mode-nya. Kalau eMMC-nya Micron itu memang agak-agak susah ya. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Mungkin voltasenya terlalu berlebih untuk VCC atau VCQ-nya. Identify device terdeteksi dengan baik ya untuk Micron 32 GB dan extended CSD 1.8. Device is not boot enable default. Berarti memang boot konfigurasinya bersih ya, belum saya otak-atik. Untuk kesehatan masih aman-aman saja, masih normal. Dan kita coba klik nantes. Tadinya kalau kita dapati di Samsung KMRE tadi merah ya. Kali ini kalau nantes aman itu seperti ini, hijau semua tanpa rapot merah. Berarti bisa kita pastikan eMMC-nya masih sehat atau aman-aman saja. Kita factory erase untuk mengkosongkan, dan setelahnya kita siap pasang ya. Kita identify kembali, bisa kita pastikan, teman-teman juga bisa pastikan untuk device is not boot enable default. Tidak ada keterangan untuk konfigurasi bootingnya. Untuk file seperti biasa saya sertakan di deskripsi. Ini keterangan Xiaomi Note 4X Mido eMMC only. Siapkan eMMC kosongan flash menggunakan file ini, file yang sudah saya sertakan. Jadi kita tinggal pasang eMMC secara kosongan ya. Tidak usah kita otak-atik, eMMC only sudah kita siapkan filenya. Oke, saya coba ekstrak terlebih dahulu. Sudah saya percepat untuk proses pengekstrakan. Siapkan eMMC kosongan. Sudah saya gunakan eMMC dari Micron. Device is not boot enable default. Extended CSD juga sudah sama ya, 1.8, dan siap kita coba pasang. Karena di keterangan tadi tidak usah kita otak-atik ya, atau hanya kosongan saja. Oke, siap kita pasang eMMC Micronnya. Seperti ini karakter dari fluk Merapi flasher bila sudah mengering ya. Jadi kalau sudah tidak panas itu fluknya akan padat ya, padat dengan sendirinya. Jadi kalau teman-teman tidak perlu pembersihan pun tidak masalah, mau dibersihkan atau tidaknya tidak masalah. Fluknya sudah mengeras dengan sendirinya. Kita siap untuk memasang IC eMMC kosongan pengganti Xiaomi Redmi Note 4X Mido Qualcomm. Ini menggunakan Micron yang tadinya Samsung KMRE. Kita gantikan dengan Micron 3/32 untuk serinya, lupa saya. Yang pasti dari Micron ini, dan kita sudah coba nantes cek tadi aman. Untuk kesehatan atau health reportnya masih normal ya. Siap kita pasang. Untuk setelan angin dan heater tidak ada yang berubah, masih menggunakan 340 derajat dan angin di 4. Kita kasih fluk di tepian saja.
Saya coba perjelas ya. Setelah kita kasih flux ini nanti akan presisi dengan sendirinya. Tinggal kita goyang-goyang seperti ini, perlahan saja. Siap, kita dinginkan dan kita bersihkan. Setelah ini kita akan coba flashing ya. Tentunya tanpa tanpa file atau kosongan tadi. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah ini kita coba flashing menggunakan file yang sudah saya sertakan di deskripsi. Oke. Lanjut, kita rakit ulang kembali. Kita siapkan baterai yang terisi ya. Kita rakit ulang kembali. Semoga saja setelah penggantian eMMC yang tadinya tidak bisa kita identify device dan kita dapati eMMC nya yang bermasalah, kali ini kita sudah gantikan eMMC dari Micron. Dan apakah masih bisa kita flash atau tidaknya, kita coba cari tahu ya dengan menggunakan eMMC kosongan dari Micron tanpa test point, karena seharusnya sudah terdeteksi 9008 dengan sendirinya. Oke, untuk filenya sudah saya sertakan di deskripsi, tinggal teman-teman unduh dan masukkan seperti biasa ya. Untuk firehose-nya, raw program dan patch-nya sudah ada, jadi tinggal masukkan seperti kelas biasa. Oke, lanjut. Setelah tadi ada keterangan cek eMMC or PMIC nya, kita gantikan menggunakan eMMC Micron dan siap kita coba flashing ya. Oke, kita lanjut flashing dan alhamdulillah terdeteksi dengan baik untuk Micronnya. Flashingnya saya coba percepat karena membutuhkan waktu lebih dari 3 menit itu. Handphone pun sudah reboot otomatis, mantap. Jadi gunakan UV box, file juga sudah saya sertakan di deskripsi. Untuk flux juga mantap ya. Untuk eMMC KMRE Samsung tadi memang sudah sakit. Pakai eMMC Micron atau eMMC yang lain BKE221 tetap aman. Ini RAM 3 dan internal 32 GB. Coba kita tengok. Oke, sudah masuk di MIUI 10, berarti memang benar IC eMMC nya yang bermasalah. Sebelumnya pakai KMRE dari Samsung ya, KMRE dari Samsung. Kita gantikan pakai Micron dan alhamdulillah handphone sudah bisa masuk ke menu. Kita pilih lokasi dulu. Kita pilih lokasi Indonesia seperti biasa. Untuk WiFi ya, WiFi nya masuk. Kita lewati lagi. Siapkan sebagai baru. Ini saya lepaskan dulu saja. Kita coba lanjutkan hingga masuk ke menu. Pastinya saya masih penasaran ya untuk internalnya. Tadi 16 GB, sekarang akan coba kita cek. Kita tunggu hingga masuk ke menu. Oke, kita masuk ke setelan. Kita cek tentang telepon dan memang benar internal berubah menjadi 32 GB. Saya akan coba perjelas. Kecerahan otomatis akan saya matikan. Ini berubah ya, dari 16 GB menjadi 32 GB. Kita bisa upkan menjadi 4/64, namun untuk eMMC nya saya stoknya kosong. Dan masih punya PR lagi tentunya untuk mengembalikan IMEI dan versi pita basis atau baseband ya. Walaupun ini sudah terisi, namun kita bisa benarkan lagi untuk IMEI pastinya harus terisi dengan
IMEI yang sama di belakang cover ini ya. Satu kali pengangkatan pakai fluk dari Merapi Flasher, pastinya iklan lagi. Sama ini yang saya gunakan fluk Merapi Flasher, bisa teman-teman order di deskripsi. Tanpa banyak ya, tanpa menggunakan banyak, hanya sedikit saja. IC pun sudah bisa kita cabut dan bisa kita pasang kembali dengan mudahnya. Oke, untuk perbaikan IMEI pastinya di video tutorial selanjutnya, dan coba saya akan gunakan dengan file yang langsung kita coba diag mode, tidak masalah, tapi nanti akan coba saya pakai engineering mode juga untuk mengenalkan teman-teman. Oke, silahkan diorder untuk vlognya. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya, jangan lupa juga untuk order vlognya. Kita tunggu teman-teman. Nantikan video tutorial berikutnya dan pastinya video untuk ke depan untuk perbaikan IMEI di penggantian Xiaomi Redmi Note 4 ya, Mido. Nantikan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.